Silakan. Assalamualaikum. Tadi tolong menolong dalam hal kebaikan yang ini ada kasus yang ingin saya tanyakan. Jadi ada orang tua yang kebetulan banyak berhutang, kemudian hutangnya itu di atas kegiatan kejahatan. Utangnya buat kejahatan. Kejahatan. Jadi misalnya kebanyakan orang itu menipu. Jadi ketika kejadian itu banyak sekali dalam beberapa orang, punya banyak kasus, tapi intinya sama, menipu orang, meyakinkan orang untuk memberi hutang, padahal kegiatan itu menipu. Setelah itu orang tua ini meninggal. Yang jadi pertanyaan, kan anak-anaknya sebagai ahli waris, itu kan nggak tahu kegiatannya. Apakah ini menjadi bagian harus misalnya berbagi perlakuan, kalau itu kan perbuatannya ketahuan gitu kan, kok ternyata kasusnya penipuan. Nah orangnya yang masih itu pada nangis. Ada yang sanggup, ada yang katanya yang sanggup mungkin yang benar ya. Tapi kalau yang buruk tadi yang ada kegiatan-kegiatan itu kira-kira wajib bagi anak untuk membayar hutang itu atau boleh nolak? Pertama, apakah mayat meninggalkan harta? Tanah misalnya, rumah misalnya, emas misalnya, mobil misalnya. Biasanya walaupun sedikit kan biasanya meninggalkannya. Nah, itu dipakai untuk membayar hutang. Kebetulan ada rumah. Ya. Mimba di wasiyatin yusobiha audain. Jangan membagi warisan sebelum hutang-hutang dibayar, wasiat ditunaikan. Jadi membayar hutang mayat itu pakai harta mayat, bukan pakai harta anak-anak, pakai harta mayat kalau ada tentunya. Nah, penipuan kan sudah selesai, gitu ya. Bukan berarti anak-anaknya nolong beliau menipu, tidak, kan udah selesai penipuan. Ya nggak ubahnya ada orang zina kemudian hamil. Apakah boleh bidan menolong persalinannya? Ya tentu boleh, zinanya kan udah selesai. Ya, kan nggak mungkin jangan, ini kan hamil kan maksiat, hasil zina jangan ditolong. Tentu tidak seperti itu. Kan zinanya sudah selesai, maksiatnya sudah selesai. Dia sudah hamil, dia butuh pertolongan, dan kita boleh menolong, bahkan dianjurkan fardu kifayah. Nah, kalau penipuan itu akhirnya membuat si mayat jadi punya utang, ya harus dibayar. Siapa yang membayar? Nah, tadi dibayar dengan peninggalannya, warisannya, rumah tadi. Kalau kurang, ya anak-anaknya. Siapa lagi? Kalau bukan anaknya, ahli warisnya. Gitu ya. Itu bukan berarti tolong-menolong dalam keburukan. Kan udah selesai, udah lewat. Ketika dulu ayahnya mau menipu, dibantu oleh anak-anaknya, baru gitu. Tolong-menolong dalam keburukan. Kalau berdoa dengan Asmaul Husna seperti Ya Razzaq, Ya Razzaq, apakah boleh? Iya, boleh. Dan biasanya setelah menyebut Asmaul Husna lalu berdoa untuk Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq diulang-ulang, maka setelah itu minta rezeki, tambahan rezeki, diluaskan rezekinya. Jadi antara nama dan sifat Allah dengan permohonan kita itu nyambung, ada hubungannya. Inilah
tawassul. Tawassul yang hak. Bertawassul dengan Asmaul Husna. Bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Maksudnya minta doanya. Satu lagi bertawassul dengan amal soleh kita. Seperti 3 orang yang terjebak di dalam gua itu. Masing-masing berdoa memohon kepada Allah dengan amal soleh mereka masing-masing. Dan itu sunnah. Yang tidak boleh, yang haram, yang syirik adalah bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal. Tidak boleh. Kita datangi orang soleh di kuburnya. Kita datangi makam Nabi SAW bertawassul, tidak boleh. Syirik. Kalau boleh tentu Nabi yang akan mencontohkan pertama kali. Nabi datang ke kuburnya Nabi Ibrahim misalnya, Nabi datang ke kuburnya Nabi Ishak, Nabi Yakub. Apa sulitnya? Gak ada. Ya. Bahkan Nabi tidak pernah memberitahu kepada para sahabat, nih kuburnya Nabi Ibrahim, nih kuburnya Nabi Ismail, nih kuburnya Nabi Ishak, Nabi Musa. Enggak. Karena memang gak ada perlunya mengetahui kuburan orang-orang soleh, nggak ada perlunya. Karena ziarah kubur yang penting muslim. Nggak perlu nabi, rasul, wali, yang penting pekuburan kaum muslimin. Agar kita ingat mati, agar kita ingat akhirat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Apakah shock itu terhalang oleh tembok ya? Itu terputus. Iya. Tembok. Seperti ini loh. Ya. Ini ada yang di luar ini. Sambung keluar. Iya. Kesononya masih ada nggak? Kesono udah penuh. Ya kemana lagi? Nggak sholat. Kesononya masih ada nih. Masih 3 saf lagi, sengaja di luar ngadem. Nah, itu yang tidak boleh. Bahkan dikatakan tidak sah. Tidak sah sholat di belakang saf. Maksudnya itu. Sholat sendiri di belakang saf tidak sah. Nah, banyak yang salah paham. Berarti kalau kita berada di saf ketiga sendirian nggak sah. Nggak sah. Itu sah. Yang tidak sah tadi. Jadi bukan saf. Ketika di sini masih ada 3 saf, kok bikin di sana, itu bukan saf. Ya. Kecuali udah penuh semua. Di mana lagi? Ya, dimulai dari situ. Nah, itu saf. Hah? Iya, termasuk. Ini ke tiang Iya, kehalang oleh tiang, termasuk. Jangan mundur ke belakang tiang. Jangan sampai putus intinya. Mau tiang, mau tembok, mau apapun, jangan sampai saf kita putus. Kecuali ya itu tadi, nggak muat. Jumatan membludak, ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau masih muat, misalnya di sini ada tiang, mundur. Masalahnya kadang-kadang nggak saling mengerti gitu kan. Jadi yang jamaahnya Iya. Iya. Seperti antum masih ingat barangkali di Masjid Nabawi, tiang kan ratusan ya, mungkin ribuan ya. Ya nggak bisa menghindar dan rapat semua kan. Kecuali masih muat. Ya. Pertemuan yang sebelum ini, mohon dikoreksi saya. Ada hadis yang kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kalau teman-teman itu
dengan ikhlas dan penuh hati itu harapan neraka. Ya. Nah, terus benang merahnya dengan kalau kita dosanya lebih daripada pahalanya masuk neraka dulu, yang nanti baru naik ke surga. Itu untuk menggabungkannya. Iya, menarik. Jadi begini, ada orang-orang yang diampuni, ada orang-orang yang tidak. Yang hadis yang antum utarakan tadi, itu yang diampuni. Jadi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakin betul, maka zinanya, khomernya, judinya diampuni. Ada yang tidak diampuni, mungkin karena tauhidnya berkurang. Ya, tauhid kan bertingkat-tingkat. Ada di antara kita yang mengaku tauhidnya seperti Nabi Ibrahim, sejajar dengan Nabi Ibrahim. Detik-detik mau dibakar, Jibril datang menawarkan pertolongan, Nabi Ibrahim gak mau. Kayak apa itu tauhidnya? Saya hanya ingin ditolong oleh Allah. Padahal Jibril datang. Tauhid bertingkat. Nah, tauhid yang tingkatannya rendah barangkali ya, itu yang dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Maka ya terpaksa di neraka dulu. Kalau yakin betul tauhidnya luar biasa, terus dia berbuat maksiat, insya Allah diampuni. Wallahu. Jadi antum jangan berkutat udah baca syahadat. Ya betul udah baca syahadat, yakin. Nah, tapi bertingkat tadi. Yang betul-betul diampuni dosa-dosanya tadi. Ghairu syak. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ada lagi? Ya. Kan ada bahwa tidak berubah. Ya. Baik itu menawarkan barang atau SMS WA nggak boleh. Tapi kalau misalnya transaksinya sudah selesai. Apanya udah selesai? Transaksinya nanti jual belinya itu di luar. Ya. Tapi barangnya belum diterima, tapi pembayaran sudah bukan di masjid ya. Ya, halal lah istilahnya. Ya. Nah, terus barangnya belum diterima. Ya. Terus janjian nanti waktu sholat aja nanti barangnya diantar dikasihkan pas sholatnya karena barang terus barangnya dikasihkan ke yang membeli itu termasuk benar. Ya. Kalau antum mendengar jual beli, itu yang terbayang secara syar'i apa? Iya, akad ijab qabul. Ketika barang dia kasih ke antum, akad ijab qabul sudah selesai belum? Sudah. Yang dilarang itu akad di masjid. Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab itu permintaan, qabul itu ya qabul kan, dikabulkan. Bang, mau nggak? Nih, jam tangan saya mau saya jual 1 juta. Nah, di masjid tuh nungguin komat. Ya. Boleh nggak? Itu yang nggak boleh. Kalau di luar sono, oh ya boleh 1 juta. Deal. Lah, masuk, ngasih jamnya, ngasih uangnya, nggak masalah. Ijab qabulnya udah selesai. Jadi jual beli adalah ijab qabul. Ijab saja dilarang. Qabul apa lagi? Tadi kan ijab doang kan? Mau nggak nih jam tangan saya 1 juta? Tidak boleh dilakukan di masjid, baik langsung atau lewat handphone, WA, IG, Facebook, nggak boleh. Maka jika ada penawaran-penawaran seperti itu, atau antum mengiklankannya, pokoknya ijab qabul lah, keluar dari masjid. Jangan di dalam masjid. Kesimpulannya kalau sudah selesai terkabulnya terus tinggal terima barangnya dulu, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah.
Atau sebaliknya, barang sudah diterima, uangnya belum, nah, ngasih uangnya di masjid, nggak masalah. Bayar utang kan? Kan jadinya bayar utang, bukan ijab kabul. Bayar utang di masjid, boleh. Ada riwayat kan? Sekarang kan belanja pakai aplikasi, kadang-kadang Shopee. Iya, jangan di masjid. Kan ketika kita ngeklik itu kan berarti ya ijab kan? Ketika dia ini, ya, jangan di masjid. Nggak ada bedanya, mau ngeklik, mau ngomong, mau telepon, intinya ijab kabul. Bolehkah mengupload jalan-jalan di status WA? Pamer dong. Nah, pamer kan tidak baik. Pamer biar dipuji, biar orang tahu dia duitnya banyak, ya. Yang nggak baik, nggak benar. Walaupun mungkin kebalikannya ya, bukan memamerkan kebahagiaan duit, tapi memamerkan kesedihan. Ya, ya Allah, mau ngutang kemana lagi? Tapi status ya, itu juga nggak benar, nggak baik. Ya, jangan. Intinya mengadulah kepada Allah. Jangan mengadu di status. Jadi baca semua itu. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.